Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi dalam video ini akan kami jelaskan panduan menggunakan aplikasi laporan kinerja harian atau aplikasi laporan TPP online ya. Jadi bisa dibuat, laporan kita bisa dibuat secara online. Kita masuk ke browser, dalam hal ini Google Chrome yang dipakai ya. Dan catatan, kita harus sudah login. Jadi kita harus punya email dan passwordnya jangan lupa. Jadi kita harus sudah login. Di sini saya pakai email seperti ini dan harus Gmail, jangan Yahoo atau yang lainnya. Karena fitur aplikasi ini menggunakan fitur Google Sheet dan ini merupakan miliknya Google. Oke, setelah kita login, kita dapat nih linknya. Jadi linknya ini diperoleh dulu, nanti akan ditaruh pada caption di bawah video ini. Jadi kita klik. Nah, yang muncul seperti ini, di sini ada keterangan hanya lihat. Jadi sengaja dibikin biar tidak bisa diedit dan bisa digunakan untuk siapapun dan bebas tanpa biaya ya. Tujuannya untuk mempermudah rekan-rekan pegawai dalam hal membuat laporan kinerja harian atau laporan TPP secara online. Nah, selanjutnya ke file, buat salinan, klik buat salinan. Nah, di sini sudah dikasih pilihan. Contohnya kita mau bikin Februari, laporan Februari. Jadi saya kasih nama. Nah, kalau sudah klik OK saja, maka akan dibuatkan salinannya dan hak aksesnya sudah jadi milik kita. Nah, yang lama kita close saja untuk mengecek apakah sudah benar-benar ada pada data di email kita, di drive kita. Jadi kita klik saja tab baru dan kita klik drive. Nah, kita cek di bawah. Nah, sudah ada filenya ya, jadi sudah jadi milik kita. Di close saja dulu, WhatsApp-nya juga di close. Bentukan laporannya untuk per hari seperti ini. Jadi ada data pegawai, ada identitas waktunya, dan ada kegiatannya, rekapan kegiatannya, dan ACC atasan. Jadi batasan aplikasi ini hanya bisa merekap dalam satu hari maksimal 7 kegiatan, di mana istirahat termasuk. Jika ditambahkan kegiatan istirahat, secara otomatis tidak akan dihitung jam istirahatnya. Jadi kita coba cek, kita blok di sini dan kita lihat jumlahnya 8. Jam jumlahnya 8 tapi yang direkap hanya 7. Artinya kan jam istirahat tidak dipakai. Jadi sudah diatur secara otomatis, mempermudah. Selanjutnya ada durasi kegiatan, ada kegiatan, tempat, penyelenggara, dan keterangan. Di sini nanti akan kita isi, tidak perlu setiap hari diedit secara manual. Kita hanya perlu mengisi pada beberapa sheet saja. Oke, pertama kita ke input ID dulu. Jadi teman-teman tinggal mengisi data teman-teman disesuaikan saja dengan data teman-teman, pangkat, NIP, nama atasan, NIP atasan, seperti itu. Jadi ada warna-warna di sini. Jadi warna yang bukan warna putih jangan diedit, karena ini adalah rumus, dia bukan data biasa. Dia rumus, dia connect dengan beberapa sel tertentu. Jadi yang diedit hanya warna putih saja. Ini berlaku untuk beberapa sheet yang akan kita edit nanti lagi. Hanya warna putih yang diedit saja. Oke, selanjutnya kita ke input kegiatan. Nah, yang lain tidak perlu diedit, hanya warna putih. Jadi di sini ada 3 tabel, di mana tabel pertama kegiatan. Jadi teman-teman daftarkan saja kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman lakukan sehari-hari. Didaftarkan saja di sini biar ketika mau mengisi tinggal dipilih-pilih kegiatannya, tidak perlu diketik lagi. Begitu juga dengan tempat, begitu juga dengan penyelenggara. Didaftarkan saja semuanya di sini. Kalau sudah, langsung kita ke intinya di laporan harian. Nah, di sini semua tanggal dalam satu hari sudah terekap dalam satu sheet ini. Jadi tidak perlu bekerja di pindah-pindah sheet. Sheet tanggal 1, sheet tanggal 2 tidak perlu. Cukup di satu sheet ini aja. Jadi pertama kita ganti bulan. Kita maunya Februari. Kita klik Februari. Awalnya tadi kan Juni ya. Kita ganti ke Februari. Kita cek dulu. Untuk Februari di tahun ini, tahun 2021 sampai tanggal 28 saja ternyata. Dan tanggal pertama jatuh pada hari
Senin. Jadi kita ganti tanggal pertama jatuh pada hari Senin. Nah, di sini sudah otomatis terganti. Dan tanggalnya hanya sampai 29 ya. Karena ini masih rekapan awalnya yang Juni tadi, jadi kita sesuaikan dengan bulan Februari dulu. Jadi kita mudahnya ini kita klik dan reset, kasih hadir saja semuanya. Terus kita ganti libur. Nah, setelah sudah begini kita copy dan kita paste pada hari-hari yang memang libur. Biar selanjutnya 3 tanggal di bawah ini tidak dipakai karena hanya sampai tanggal 28 saja kan bulan Februari. Jadi kita klik keterangan dan pilih tanggal habis. Kita copy lagi ke bawah. Ya. Kalau sudah begini kita ke rekap. Nah, jadi di rekap ini sudah kelihatan keterangannya. Kita klik di segitiga menurun ini. Ya, sampai muncul seperti ini. Ini filter ya. Kita nyalakan dulu, kita cek, ya sudah muncul semuanya keterangannya, dan kita mau sembunyikan dari tanggal 28 sampai 30 ini tersembunyi. Jadi kita klik lagi di filternya dan kita padam, kita klik OK. Ya, sudah sesuai dengan bulan Februari. Kita tinggal mengisi kegiatannya. Jadi cara pengisian kegiatannya ini kita balik lagi ke template laporan hariannya. Kegiatannya ada 7 maksimal, dimana setiap kegiatannya ada rincian-rincian seperti ini. Dan di sini untuk kegiatan pertama ditandai dengan warna hijau. Jadi perlu diingatkan lagi, yang boleh teman-teman edit hanya warna putih. Kalau sudah warna begini jangan diedit karena ini adalah rumus. Kalau diedit aplikasinya rusak. Nah, selanjutnya untuk kegiatan kedua warna biru, kegiatan ketiga warna hijau, sampai di akhir kegiatan ketujuh warna hijau muda ya. Nah, jadi di awal kegiatannya mungkin absen, dimana kalau kita absen itu ya paling mungkin 3 menit. Durasinya kita ubah. Mungkin jam kerjanya kita ada edaran baru, kita masuknya 8.30 seperti itu. Kita pulangnya mungkin jam 6, jam 4 atau jam 3, nanti disesuaikan. Nah, setelah itu di sini total jam kerja ini untuk membantu kita sudah berapa jam kita kerja. Jadi harus sesuai dengan edarannya, dengan jadwal edaran. Contohnya pada Februari ini mungkin total jam kerjanya 7.30. Maka ini lebih, jadi kita kurangi. Untuk pengurangan atau penambahan jam kerja ini sebaiknya ketika menggunakan kegiatan istirahat, di sini digunakan pada kegiatan keempat ya. Ketika menggunakan kegiatan istirahat, sebaiknya diedit pengurangan atau penambahan durasi kerjanya ini pada kegiatan setelah istirahat. Jadi contohnya istirahatnya ini kegiatan keempat. Jadi sebaiknya diedit kegiatan kelima, keenam sampai ketujuh, biar tidak mengganggu jam istirahatnya. Nah, istirahat biasanya kan jam 12.00 ya. Berarti di sini sudah lebih. Nah, jadi kita kurangi jam 2. Di sini kita harus target buatnya jam 12.00. Nah, kita kurang 2 menit, kita tambah 2 menit. Nah, sudah 12.00. Setelah itu istirahat 1 jam, masuknya jam 1. Nah, di sini baru kita tinggal sesuaikan, kita tambah atau kurangi. Ya, jadi di sini kurang 15 menit ya. Jadi kita tambah saja 15 menit. Oh, kurang 45 menit ternyata ya. Targetnya 7.30 ya. Ini kalau kita rekap sekaligus dalam 1 bulan. Tapi kalau diisi per hari itu sangat baik sekali. Karena memang fungsinya untuk mengontrol kinerja kita per harinya. Dan sangat aktual. Jadi teman-teman bisa mengisi ketika di luar ruangan. Tidak harus menggunakan komputer atau laptop. Bisa menggunakan smartphone juga. Tapi syaratnya di smartphone ketika sudah mendapatkan link kita harus install Google Sheet. Google Sheet ini gratis, ada di Play Store juga ya. Google Sheet untuk smartphone. Diketik saja di Play Store, langsung diinstal. Setelah itu baru kita buka link, otomatis langsung terbuka di Google Sheet. Nanti akan ada videonya mengenai itu, bagaimana cara mengisinya lewat HP. Nah, ketika sudah diisi satu kegiatannya dalam per hari, begitu juga sampai dengan hari-hari berikut. Sekarang sudah kita sesuaikan harinya pada bulan Februari.
Sekarang tinggal mencetak. Untuk mencetak mudah sekali. Teman-teman tinggal tekan Ctrl P pada keyboard. Nah, muncul seperti ini. Kita klik workbook, kita pilih workbook untuk semuanya. Dan kita untuk sheet ini kita pilih, kita padam 3 sheet yang di atas. Dan geser ke bawah, klik terapkan. Setelah itu kertasnya kita ganti, kalau di fak-fak umumnya menggunakan F4 atau folio. Sudah kita ganti dan tata letaknya potret. Ya, kalau sudah seperti ini belum bisa di print ya, karena hari libur nanti akan tercetak. Di sini sudah ditandai hari libur warna merah. Ketika di HP ini akan sangat mempermudah. Jadi kita mau print yang hadir saja, maka kita klik sheet, kita lihat di rekap, kita padam yang libur 67 28. Nah, 3 di bawah ini dalam bulan Februari tidak ada, jadi tidak usah di print. Dan kita klik terapkan. Kalau sudah, secara otomatis yang hadir saja yang akan terprint. Kalau kita mau cek di sini, total hari yang hadir adalah 20 hari. Ini sudah terekap secara otomatis. Tapi di sini ada 21 hari lebih satu sheet, satu lembar. Nah, ternyata yang 20 hari itu dihitung mulai dari hari pertama. Dalam sini jumlahnya 20 hari. Ditambah rekapan sendiri, rekapan per bulannya sendiri menjadi 21 hari. Berarti sesuai. Kita tinggal klik berikutnya, maka akan otomatis tersimpan dalam bentuk PDF. Nah, jadi sudah jadi file kita secara soft copy. Kalau mau di print tinggal dibuka file ini. Tes buka. Oke, ini kita tutup saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau ketika sudah diedit, di close saja karena langsung tersimpan ke dalam email. Jadi dimanapun kita mau mengeditnya bisa. Nah, sudah selesai untuk Februari. Ketika kita mau buat bulan berikut, digandakan saja file yang tadi. Ya, kasih contoh ya. Digandakan saja file yang tadi. Jadi teman-teman tidak perlu lagi masuk ke link itu untuk mencari. Teman-teman masuk ke drive dan teman-teman klik kanan pada yang sudah kita buat tadi bulan Februari TPP-nya dan kita gandakan buat salinan. Nah, ketika sudah ada tinggal diganti nama sesuai dengan bulan yang mau dibuat. Habis Februari Maret ya. Kita ganti nama saja Maret. Ya, isinya kita ganti dengan sesuaikan dengan bulan Maret. Kalau di sini sudah diisi di awal tadi tidak perlu diganti. Isinya bulan Maret. Kegiatannya kalau ada tambahan ditambah saja. Diganti Maret. Sesuaikan lagi bulan Maret hari apa. Hari Senin juga ya. Nah, liburannya tidak perlu itu. Kita lihat tanggal di Maretnya ini sampai 31 ternyata. Ya, berarti ini hadir. Tinggal di copy. Ya, sudah siap. Sebaiknya diisi pada saat ketika dalam berkegiatan dalam sehari sudah selesai satu pekerjaan langsung masuk ke email dan kita edit. Kita input, bisa pakai HP, bisa pakai komputer. Kalau lagi mengantar surat contohnya, jadi kegiatannya mengantar surat, kita bisa pakai HP untuk mengisinya biar kita tidak lupa. Mengantar surat, contohnya di bank ya. Tempat di bank, penyelenggara bidangnya kita. Nah, jadi ini langsung tersimpan. Ketika ingin di print sudah tidak perlu lagi mengisi secara kumulatif, dia per hari langsung. Dan memang fungsinya harus seperti itu. Oke, mungkin itu saja penyajian panduan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan silakan saja dicoba aplikasinya. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman pegawai dan ketika ada pengembangannya nanti akan kami beritahukan pada video-video berikut. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.